Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari pekan. Di hari ini, ya, ini adalah hari yang baik untuk kita. Kita boleh melewati minggu ini dan kita memasuki hari terakhir di minggu ini, semua karena berkat-berkat Tuhan. Saya juga percaya saudara-saudara juga yang boleh bangun di pagi hari ini menyambut sukacita, menyambut kesehatan yang dari Tuhan. Dan hari ini juga saya percaya saudara-saudara akan terus dipelihara Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, seperti biasa saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Terima firman-Nya dan Tuhan dimuliakan saudara-saudara. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Firman Tuhan saudara-saudara yang terkasih, hari awalilah dengan doa dan akhirilah dengan doa ketika saudara-saudara menonton dan mendengarkan renungan ini. Ayat ini adalah ayat yang sering kita baca, kita dengar setiap harinya. Tentunya mungkin ketika saudara bermedia sosial, saudara akan menemukan ayat-ayat seperti ini, dan banyak orang membagikan ayat ini sebagai kekuatan dan dorongan semangat bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, memberitakan Injil merupakan sebuah pekerjaan yang mulia bagi Paulus. Dalam pelayanannya, Paulus tahu apa itu kekurangan, Paulus tahu apa itu kelemahan. Paulus mengerti sekali banyak hal-hal yang ia dapatkan selama pelayanan. Dan terakhir saudara-saudara, ketika ia menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi, dia sedang berada di penjara. Tentunya berada di penjara, kebutuhannya mungkin pasti tidak seperti waktu dia tidak di penjara atau bebas pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, surat ini dialamatkan kepada jemaat Filipi untuk memberikan dorongan semangat kepada jemaat Filipi. Bagaimanakah mereka mengakui bahwa Tuhan senantiasa memelihara umatnya? Bagaimanakah jemaat Filipi menyadari bahwa dalam kesederhanaan, dalam kesulitan yang dihadapi, ada Tuhan yang selalu menyertai, ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, ada Tuhan yang selalu memberikan kecukupan. Dengan begitu, doa dan iman yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yang berkata, segala perkara dapat kutanggung. Saudara-saudara berada di penjara perkara kesulitan di dalam ekonomi, perkara saudara-saudara kesulitan mendapatkan pekerjaan, itu perkara yang tidak mudah. Saudara-saudara yang terkasih, saudara juga saya percaya hari ini mungkin kita punya banyak perkara-perkara yang kita alami, mungkin dalam pribadi kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, ditambah juga keluarga kita. Tidak hanya keluarga kita, mungkin juga keluarga besar kita. Banyak perkara-perkara yang mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita hadapi. Tapi mari kita mengalami atau memperoleh iman sama seperti Paulus. Paulus seorang hamba Tuhan yang saat itu sedang dipenjara dan masih percaya bahwa Tuhan tetap dan masih menyertai umatnya. Sehingga Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada Roh Kudus yang selalu menuntut, ada Roh Kudus yang selalu menghibur, ada Roh Kudus yang selalu berperan dalam kehidupan kekristenan kita. Maka bagaimana caranya supaya kita senantiasa mengalami Tuhan dalam diri kita? Kita harus lebih dekat kepadanya. Kita tidak boleh putus-putus melakukan hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Sangat disayangkan sekali jika ada di antara kita yang macet, yang membatasi dirinya membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam pelayanan.
Orang Kristen harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan agar ia mengalami Tuhan, agar ia bisa kuat, agar ia bisa mampu menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, besok kita beribadah di hari Minggu, kita akan pelayanan. Tentu ini waktu yang terbaik bagi kita untuk kita terus berhubungan dengan Tuhan lewat ibadah kita, saudara-saudara, sehingga kita mampu berkata kepada sesama kita, kita bisa mengaku dengan iman bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan, yang senantiasa memberikan dorongan semangat, yang senantiasa memberikan kepada kita tuntunan ilahi untuk kita mampu mendapatkan anugerah Tuhan, menjalani kehidupan kita di dunia yang sementara ini, saudara-saudara. Milikilah semangat itu. Sebagaimana Paulus yang berada di penjara, demikian pun kita yang tidak di penjara ya, tapi kita berada dalam segala perkara. Kita harus semangat, kita harus menyatakan, kita harus mengakui bahwa Tuhan masih menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini mungkin begitu sepele dipahami oleh anak-anak Tuhan, tapi di dalamnya ada terkandung iman yang luar biasa. Ada terkandung sebuah hubungan yang baik ketika kita berkata, Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Artinya dalam segala perkara, dalam segala keadaan, Tuhan ada di sana. Tuhan memantau kita, Tuhan melihat kondisi kita, Tuhan melihat kelemahan kita, Tuhan melihat kegalauan kita, Tuhan melihat segala masalah-masalah yang kita hadapi. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berada dekat kepada Tuhan, sebagaimana juga Daud berkata, hanya dekat dengan Allah hatiku tenang. Maka kita juga harus perlu mengakui bahwa hari ini saya tidak akan tenang jika saya jauh daripada Tuhan. Saya hanya dengan tenang, dengan senang, dan dekat dengan Tuhan bila semua itu berjalan dengan baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap memberikan semangat kepada keluarga kita juga. Barangkali saudara punya keluarga yang sedang dalam masa kesulitan, bacakan ayat ini, sharekan ayat ini. Katakan bahwa Tuhan mengasihimu, katakan bahwa Tuhan masih menyertaimu, katakan bahwa Tuhan masih memperhatikanmu. Karena apa? Paulus saja yang berada di penjara masih bisa mengatakan, Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Mengapa kita yang berbeda kondisi dengan Rasul Paulus masih bisa berkata seperti itu? Kita juga harus perlu mengakui ini di hadapan semua orang, di hadapan keluarga, tetangga-tetangga yang lain. Walaupun saya punya perkara, walaupun saya punya masalah, walaupun saya punya masalah, kesulitan di dalam keluarga, Tuhan Yesus masih baik. Tuhan Yesus masih sama dari hari kemarin, yang senantiasa memperhatikan keadaan kita. Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, terima kasih waktu yang baik boleh saudara berikan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada kita. Kiranya kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan dan tetap mengakui bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita yang berharap, yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat memasuki akhir pekan di hari ini dan pelayanan di esok hari, ibadah esok hari. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sepanjang hari. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom.